Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Insya Allah siap. Oke, jika sudah siap, ya sudah membaca Asmaul Husna, sudah berdoa, dan sudah mempersiapkan buku pelajaran. Oke, pada video kali ini kita akan belajar SKI, pembinaan dalam bidang ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah 2, pembinaan dalam bidang agama, dan pembinaan dalam bidang sosial. Ya, selalu diingat-ingat ya apa yang sudah kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembinaan dalam bidang ekonomi. Pembinaan dalam bidang ekonomi. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Yahudi membuatkan senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Dengan sendirinya, perekonomian suku Aus dan suku Khazraj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam mengendalikan perekonomian masyarakat Madinah. Sejak dahulu, memang bangsa Yahudi pintar dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Bisnis apa saja dikuasainya, termasuk kurma, khomar, dan kain. Bahkan sampai diekspor. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda, dan mereka dapat menumpuk kekayaan yang melimpah. Suku Aus dan suku Khazraj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Keduanya sudah disatukan kembali oleh Islam, maka mereka memulai menata ekonomi yang dahulu sempat dikuasainya. Demikian juga permusuhan di antara mereka sudah terkikis habis oleh persaudaraan dalam Islam. Jadi suku Aus dan suku Khazraj sudah tidak bertikai lagi, ya sudah berdamai bersatu. Suku Aus dan Khazraj sudah dipersatukan menjadi golongan Ansor. Setelah menata kehidupan secara normal, Nabi Muhammad SAW juga membuat undang-undang yang mengatur pemerintahan dan negara Madinah yang rakyatnya terdiri atas kaum muslimin dan yang bukan muslim, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab Madinah yang belum masuk Islam. Dengan demikian, Nabi secara langsung menjadi pemimpin umat keseluruhan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Undang-undang tersebut dibuat dalam pengakuan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di masa-masa awal, kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, sementara kaum Ansor yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Di saat yang bersamaan, mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Keadaan perekonomian kaum Ansor yang seperti itu dipahami oleh Nabi SAW, yang saat itu memberikan bantuan dan perlindungan bagi kaum Muhajirin. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum Muslim Madinah, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin.
Usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Kita ketahui dalam sejarah Rasulullah sejak masih muda sudah berpengalaman dalam urusan perdagangan. Ketika bersama dengan pamannya Abu Thalib, beliau ikut berdagang ke Syam, dan ketika bekerja sama dengan saudagar wanita yang bernama Khadijah, beliau menjadi pedagang yang sukses. Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Ya, jadi bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, mereka mulai nih berdagang ke pasar. Sementara kaum Ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum muhajirin yang punya keahlian bertani. Jadi kaum muhajirin ini tidak hanya bisa berdagang saja, tapi ada yang bisa bertani juga. Bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang ekonominya kuat. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan Ahlus Suffah, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi inilah, maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum muhajirin. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansor dan Muhajirin dan Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat Madinah, juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Rasulullah dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam berdagang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. Jangan sumpah, ini masih bagus loh, ini baru aja dipetik tadi pagi, padahal ini sudah dipetik kemarin, misalkan dipanennya kemarin, dia bilang baru dipanen tadi pagi. Nah, itu sumpah palsu ya, berbohong. Kemudian yang kedua, membantu yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan riba. Yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Yang kelima, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan sistem perdagangan yang lebih baik, maka Madinah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. Setelah kaum muslimin, baik Ansor maupun Muhajirin, berhasil menata kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat, sehingga mereka hidup dengan berkecukupan dan semakin kaya. Karena bangsa Yahudi sering mengingkari perjanjian piagam Madinah, akhirnya mereka semua harus meninggalkan Madinah. Nah, demikianlah pembelajaran SKI hari ini tentang pembinaan dalam bidang ekonomi. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan WA Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar meskipun dari rumah. Ya, sehat selalu. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.